Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adikku yang saya hormati dan saya banggakan, dan juga bagaimana Bapak Ibu guru SMP MTS Islamiyah Ciawi. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Baik, pada kesempatan yang berbahagia ini izinkanlah saya ingin menyampaikan tentang kaifiat atau tata cara adab-adaban ketika kita berbuka dan bersahur pada bulan Ramadan. Dan etika atau adab akhlak berbuka dan bersahur ini sebetulnya juga bisa kita pakai ketika kita makan dan minum, terutama pada saat berjamaah. Baik, Bapak Ibu siswa-siswi yang saya hormati, bahwa saum itu berakhir pada saat tibanya waktu maghrib. Jadi pada saat tibanya waktu maghrib, maka berakhirlah saum kita pada hari itu. Nah, ketika adzan maghrib sudah berkumandang, maka kita disunatkan untuk bergegas, untuk bersegera menyegerakan buka atau bersegera untuk melakukan sunat takjil, ya, sunat takjil. Ya, takjil itu artinya bersegera kita di dalam berbuka. Nah, ketika adzan sudah berkumandang, kemudian kita disunatkan untuk bertakjil atau bersegera dalam berbuka. Nah, perlu diperhatikan ada beberapa hal yang harus diingat ketika kita berbuka puasa. Nah, ini yang disebut dengan adab-adaban atau etika atau akhlak dalam berbuka. Yang pertama, ketika berbuka puasa itu, ya, hendaklah kita membaca basmalah, yaitu mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian bersegeralah kita untuk takjil, ya, atau bersegera untuk iftar, ya. Di sini bukan membatalkan, maka perlu diluruskan, sebab di masyarakat atau pada umumnya kita suka mendengar ayo ngabatalkeun, ayo ngabatalkeun. Nah, ini sebetulnya kurang tepat, ya. Baiknya iftar atau berbuka puasa, bukan membatalkan. Sebab nantinya kalau kita menggunakan bahasa membatalkan, nanti batal dong puasa kita. Nah, kita kan tidak mau. Oleh karena itu, maka biasakanlah kita menggunakan bahasa iftar atau berbuka puasa. Setelah kita membaca basmalah, kemudian bersegera untuk berbuka, kita tahapan berikutnya hendaklah memakan atau meminum yang manis-manis, ya. Makanan yang manis ini ya bisa berupa kurma, makanan yang manis ini bisa berupa kolak, ya. Kalau di orang Sunda itu ada yang berupa buah-buahan yang manis-manis, itu terserah, atau juga mungkin minum-minuman yang manis begitu. Ada rujak, ada kolak, apapun lah jenis makanannya, pokoknya disunatkan kita itu makan atau minum yang manis-manis ketika kita berbuka. Kemudian hendaklah
kita itu memakan atau meminum yang ganjil. Kalau misalkan makanan itu berupa kurma, maka sunat kita itu untuk iftar itu memakan 1 kurma, 3 kurma atau 5 kurma. Ya. Pokoknya yang ganjil-ganjil. Kalau itu makanannya berupa pakai sendok, maka 1 sendok, 3 sendok atau 5 sendok. Begitu. Ini yang disebut sunat ganjil, begitu ya, sunat ganjil. Kemudian jangan lupa di dalam berbuka ini kita tidak boleh terlampau kenyang. Ini juga bagian daripada adab-adaban berbuka. Jadi kita tidak boleh terlampau kenyang di dalam berbuka. Kemudian disunatkan kita berjamaah pada saat berbuka, ya, berjamaah dengan orang lain. Selanjutnya disunatkan juga kita bersedekah pada saat berbuka, ya. Sedekah di sini bisa jadi orang tua memberikan sedekah kepada anaknya, kakak kepada adiknya, atau adik membantu kakaknya untuk berbuka, begitu. Nah, bisa saja sedekah itu berupa saling membantu di dalam memberikan makanan. Misalkan makanan itu yang paling dekat dengan kita adalah sesuatu yang paling enak, misalkan ya, sementara orang lain kejauhan, maka kita sunat untuk memberikan. Lamun cek bahasa Sunda mah nyodorkeun kepada orang yang jauh di sana untuk supaya orang itu mudah untuk mendapatkan apa yang paling dekat dengan kita. Jadi itu sunat sedekah. Dan yang berikutnya adalah sunat berdoa. Doa apa? Doa puasa. Doa berbuka puasa. Nah, doa berbuka puasa itu di pesantren Kiara Kuda ini selalu diajarkan. Ada paling tidak 3 doa untuk berbuka puasa. Yang pertama adalah doa yang mungkin biasa kita baca di masyarakat, yaitu Allahumma laka sumtu wa ala rizkika aftartu. Ya, itu doa yang pertama. Kemudian ada doa yang kedua, dhahabat doma'u wa betalatil uruku wa sabatal ajru insyaallah. Itu doa yang kedua. Kemudian doa yang ketiga, Allahumma inni as'aluka birahmatikal lati wasi'at kulla syai'in an taghfirli. Nah, ini boleh kita baca doa ini, apakah 3-3-nya? Mangga, itu jauh lebih baik. Atau mau salah satunya silahkan. Jadi gunakan doa ini, gitu ya, untuk ketika kita selesai habis makan dan habis minum ketika berbuka. Nah, ini saya ingin sampaikan dulu. Biasanya kita berdoa dulu, ya. Biasanya ketika adzan maghrib misalkan tiba, biasanya kita berdoa dulu, Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin, misalkan ya. Setelah doa baru kita minum atau kita makan, kita berbuka. Nah, kalau di sini yang diajarkan di pesantren Kiara Kuda itu, kita baca bismillah dulu, kemudian kita berdoa, mau makan minum, Allahumma barik lana fima rojaktana wa qina adzabannar. Setelah itu kita segera makan atau minum yang manis dengan yang ganjil. Setelah masuk, baru kita setelah masuk makanan atau minuman kepada kerongkongan kita, baru kita berdoa. Nah, inilah yang selalu diajarkan di pesantren atau di Islamiyah ini. Nah, itu Bapak Ibu, adik-adikku yang berbahagia, tentang tata cara kita berbuka, ya, berbuka. Setelah itu kita setelah berdoa, apakah mau melanjutkan ke sholat maghrib atau mau makan langsung, itu pilihan, gitu ya.
Itu pilihan. Yang mau langsung sholat mungkin jauh lebih baik gitu kan. Sholat dulu, habis sholat maghrib lalu dilanjutkan makannya, ya. Itu pilihan pertama. Atau pilihan keduanya langsung iftar atau buka langsung makan banyak gitu ya. Tapi dengan catatan tadi jangan kekenyangan, jangan terlampau kenyang. Itu silakan pilihan keduanya langsung makan, setelah makan selesai tuntas lalu sholat maghrib, ya. Baiknya sholat maghrib itu harus selalu berjamaah gitu. Tapi kalau dalam situasi sekarang ini mungkin Anda boleh berjamaah di rumah karena situasi wabah, situasi adanya virus corona, jadi sholat di rumah dengan berjamaah di rumah itu jauh mungkin lebih baik daripada kita ke masjid tapi bermadharat untuk kita dan juga orang lain. Kemudian ada hal-hal yang perlu diperhatikan lagi selain daripada berbuka saum ini, yaitu pada saat kita sedang sahur, ya. Nah, ketika sedang sahur kita juga harus memperhatikan adab-adaban ketika berjamaah sahur, ya. Yang pertama, hendaklah kita membaca Bismillahirrahmanirrahim, ya. Jadi kalau makanan itu sudah dihidangkan di hadapan kita, ya kita memulai dengan membaca basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Setelah itu kita membaca doa makan, Allahumma barik lana fima rojaktana wa qina adzabannar, ya. Yang berikutnya kita mulai makan. Hendaklah kalau kita pakai jari, makan itu dengan 3 jari, ya. Dengan 3 jari atau dengan 3 ramo, ya. Dengan 3 ramo. Kemudian makan garam terlebih dahulu. Jadi garam terlebih dahulu, ya. Jadi sebelum kita mengambil makanan, sebelum kita makan itu sunat kita mengambil garam terlebih dahulu, dicoel, kemudian dimakan garam sedikit. Kemudian mendahulukan yang enak-enak gitu. Mendahulukan yang enak-enak. Mana di antara hidangan yang ada itu yang paling enak menurut kita, maka itu dulu yang harus kita makan. Jadi kata buku panduan ini ngaheulakeun anu raos-raos gitu kan. Ngaheulakeun anu raos-raos. Silakan pilih mana menu yang paling enak, maka itulah yang harus didahulukan untuk makan. Berikutnya disunatkan kita berjamaah, ya, berjamaah. Jadi buka puasa tadi berjamaah, sahur pun kita disunatkan untuk berjamaah. Karena pahala berjamaah itu jauh lebih besar daripada kita ibadah sendiri, ya, termasuk dalam hal makan ini. Yang berikutnya tidak boleh terlampau kenyang, ulah wareg teuing gitu, ya. Jadi kita sisakan 1/3 untuk makan, 1/3 untuk minum gitu kan, 1/3 untuk udara. Kemudian tidak boleh berceceran makanan, atau makanan itu tidak boleh berceceran. Namun bahasa Sunda mah ulah ngaremeh lah begitu. Tidak boleh ngaremeh ketika kita makan. Nah, ngaremeh ini saya pahami juga kita tidak boleh memubazirkan makanan. Karena ingat bahwa perbuatan mubazir itu adalah perbuatan setan. Jadi kalau kita memubazirkan makanan berarti kita sudah berperilaku setan, gitu ya. Oleh karena itu minuman, makanan itu harus kita atur. Kalau minuman itu misalkan untuk kita minum itu misalkan setengah, ya kita isi gelas itu setengah gelas saja. Jangan ini kita isi 1 gelas tapi yang kita minum hanya setengah. Nah, itu tidak boleh berbuat mubazir. Nah, jadi dalam artian ulah ngaremeh di sini ya
maksudnya ulah berbuat mubazir, karena mubazir itu adalah perbuatan setan. Yang berikutnya tidak boleh pakai tangan kiri, ya, makan dengan tangan kiri itu tidak boleh, ya, kecuali kalau memang tangannya hanya ada tangan kiri saja, tangan kanannya tidak ada. Nah, itu kecuali, ya. Tapi kalau ada tangan kanan, usahakan makan itu harus dengan tangan kanan. Kemudian berikutnya tidak boleh serba dengan tangan kiri, ya, makan dengan tangan kiri. Kemudian kecuali kalau kita makan dengan tangan kanan langsung tanpa pakai sendok, ya, kemudian kita mau mengambil lagi menu yang lain, kita boleh menggunakan tangan kiri. Ini perlu saya jelaskan. Kita boleh mengambil dengan tangan kiri kalau mau mengambil misalkan menu yang lain, atau mau mengambil nasi, tambahan nasi, ya, kita boleh mengambilnya dengan tangan kiri, karena tangan kanan ini pasti kotor. Nah, karena kotor, maka kita boleh di situ menggunakan tangan kiri untuk ketika mengambil menu yang lain. Terus tidak boleh lagi ketika kita minum itu kita bernapas pada saat kita minum. Artinya kita minum sambil bernapas di gelas itu. Misalkan kita minum tapi sambil mengeluarkan napas, maka ini tidak boleh, ya, tidak boleh kita bernapas sambil minum, ya. Jadi kita minum dulu, kemudian satu regot selesai kita bernapas, kemudian minum lagi, bernapas lagi, ya. Pokoknya diusahakan tidak boleh kita minum sambil bernapas di dalam gelas, gitu, ya. Itu. Dan yang terakhir yaitu berdoa. Berdoa itu kalau setelah makan berarti doa setelah makan, yaitu alhamdulillahilladzi at'amana wa saqona wa ja'alana minal muslimin. Itu adalah doa setelah makan. Kalau tadi sebelum tidur tidak niat saum, maka hendaklah kita niat saum untuk hari besok, gitu, ya, atau untuk hari itu, ya. Saum, niat saum seperti yang biasa diajarkan di pesantren Kiara Kuda atau di Islamiyah ini. Niat saumnya itu nawaitu saumagodin an adai fardhi syahri ramadhani hadhihi sanati lillahi ta'ala imanan wahtisaban liwajhil karim. Salami abdi Gusti kawajiban ngelmu ngamal ngajak iman Islam ihsan ka imam abdi Gusti nyatana Al-Qur'an kalayan tafsirna nyatana al-hadis anu katampi ti warusatu rasul abdi Gusti boh hakeki idofina markun rokina taroina ayeuna abdi Gusti sejang ngajalankeun syariat Islam ka imam abdi Gusti nyatana surat Al-Baqarah surat kedua ayat ke-185. Pamang syahida minkum syahra falyasumhu. Sareng dauhan Rasul Gusti bunyal islamu ala khamsin syahadati alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis shalah wa itaiz zakah wa hajjil bait wa saumi ramadan. Kewajiban saum dina dinten enjing, dina raraga kewajiban saum Ramadan kuruku niatna ngekerna sareng pasunatan pajaijanana secara sejak nganengah ku tarekat iman secara kafah tauhidiyah
sejak ngamungkas ku hakikat ihsan ibadah taroi salalamina takwa dzikir ibadah amal soleh timar kudika Gusti wasilah 5 rumaos abdi Gusti mung bade rakus ngajujur nafsu bae mugia abdi Gusti tiasa ngelmu ngamal ngajak iman Islam ihsan anu istiqomah. Itulah niat saum untuk besoknya kita akan berpuasa. Nah, itu Bapak Ibu, adik-adikku, siswa-siswi SMP dan MTS Islamiyah yang saya hormati, materi untuk pembekalan Ramadan tahun ini, dan mudah-mudahan sekalipun kita menjalani proses belajar dengan cara yang seperti ini, mudah-mudahan ini tidak mengurangi pahala, tidak mengurangi keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah dan bisa sampai kepada bulan yang agung, bulan yang suci, bulan yang penuh berkah itu yaitu bulan Ramadan, dan semoga Allah memberikan kesehatan lahir dan batin dan menjaga kita dari mara bahaya termasuk dari ancaman virus corona ini. Dan semoga Allah menjadikan kita ini menjadi orang-orang yang takwa di hadapan Allah dan juga takwa di hadapan manusia yang lain. Dan semoga Allah menghapus dosa-dosa kita dan mengabulkan setiap doa-doa kita. Terima kasih atas segala perhatiannya. Selamat menjalankan ibadah puasa dari saya secara pribadi dan atas nama keluarga besar pesantren Serah Tarjun Rahayu Kiara Kuda, dan atas nama pengurus Yayasan Islamiyah dan juga atas nama guru-guru SMP dan juga MTS Islamiyah mengucapkan selamat menjalankan ibadah Ramadan tahun ini, dan semoga Allah memberkahi kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.